Dari dasar akuntansi manajemen berikutnya, yaitu pada chapter 6, kita akan membahas mengenai flexible budget. Flexible budget atau anggaran fleksibel ini merupakan kelanjutan dari bahasan kita mengenai master budget. Ada kaitannya dengan master budget. Static budget and performance reports. Ini ada kaitannya ya. Jadi untuk anggaran statis dan bagaimana dengan penilaian kinerja, itu akan sangat terkait. Jadi anggaran yang telah dipelajari sebelumnya atau yang kemarin kita buat dalam master budget bisa dikatakan itu dengan anggaran statis atau static budget, yaitu anggaran yang disusun dengan mengacu pada suatu aktivitas tertentu. Jika tingkat aktual yang terrealisasi berbeda dengan yang direncanakan, akan terjadi misleading dalam membandingkan nilai aktual dengan anggarannya. Kalau aktivitas lebih tinggi, maka biaya variabel pasti akan lebih tinggi. Hal ini bukan pemborosan, tapi memang karena aktivitasnya lebih tinggi. Sebaliknya, kalau aktivitasnya lebih rendah, maka biaya variabel pun pasti akan lebih rendah. Ini bukan menunjukkan penghematan biaya, tapi memang aktivitasnya lah yang menurun. Ini yang harus diingat baik-baik bahwa dalam mengukur kinerja dengan menggunakan anggaran fleksibel, kita harus mengikuti dengan aktivitas aktualnya. Static budget atau anggaran statis itu disiapkan untuk tunggal atau aktivitas yang tunggal. Sedangkan kinerja itu sulit. Ya, penilaian kinerja itu sebagai salah satu alat untuk pengendalian itu akan mengalami kesulitan ketika aktivitas aktual berbeda dengan aktivitas yang direncanakan. Ya, jadi yang harus diingat adalah yang sudah kita rencanakan itu pada tingkat aktivitas tertentu yang sudah diprediksi dari awal. Tetapi aktivitas tersebut pada kenyataannya akan berbeda. Misalnya, perusahaan akan melaksanakan iklan, misalkan melaksanakan iklan 3 kali. Tetapi kenyataannya dia laksanakan 4 kali. 3 kali dan 4 kali itu tidak bisa dibandingkan karena aktivitasnya berbeda, otomatis biaya akan berbeda. Kalau kita lihat di sini, ada gambar apel dan gambar jeruk. Ya. Kita lihat di sini. Seperti kita bandingkan, ya. Jadi static budget dengan actual cost itu seperti membandingkan apel dengan jeruk. Comparing apples to orange. Apakah sebanding? Ya, tentu tidak akan sebanding karena kita membedakan dua hal yang berbeda. Ibaratnya begini. Misalnya kalian kuliah seharusnya pergi ke kampus seminggu 5 kali. Kalian buat rencana seminggu 5 kali akan menggunakan Gojek sebanyak 5 kali. Ya, dalam seminggu. Kalikan pulang pergi jadi 2 kali dalam sehari. Jadi dalam seminggu itu 10 kali pakai Gojek misalnya. Sekali naik Gojek misalkan 10.000. Berarti anggaran yang sudah dibuat sebelumnya 10.000
dikalikan 10 kali Gojek dalam 5 hari PP. Berarti Anda anggarkan 100.000 untuk Gojek ke kampus. Sekarang, karena learning from home, Anda belajar di rumah, tidak bisa Anda bandingkan 100.000 ongkos Gojek dengan 0, misalkan sekarang tidak ada ongkos Gojeknya. Seolah-olah Anda itu merupakan penghematan. Padahal itu bukan penghematan, tapi karena memang aktivitas ke kampus yang tidak ada. Kalau Anda bandingkan naik Gojek 10 kali atau totalnya 100.000, karena Anda tidak ada aktivitas dengan 0, tidak ada ongkos Gojek, otomatis Anda akan dinilai lebih hemat. Padahal itu Anda bandingkan hal yang berbeda. Itu maksudnya kalau Anda membandingkan static budget dengan aktualnya. Ini statis. Statis itu sama sekali kaku. Jadi Anda anggarkan 100.000 setiap minggu di awal, Anda akan bandingkan berapapun aktivitas Anda. Ya. Taruhlah misalnya tidak ada acara ini ya, learning from home. Taruhlah misalnya Anda menganggarkan 5 kali dalam seminggu, 100.000. Ternyata hari Sabtu ada kuliah tambahan atau ada kuliah dosen tamu. Sehingga hari Sabtu pun Anda keluarkan uang 20.000. Nah, tidak bisa Anda bandingkan 100.000 dengan selama 6 hari 120.000. Seolah-olah terjadi pemborosan. Itu pun tidak bisa. Jadi yang namanya fleksibel budget itu fleksibel. Kalau aktivitasnya 5 hari, bandingkan dengan anggaran yang 5 hari. Tetapi kalau realisasinya 6 hari, maka harus dibandingkan dengan anggaran pada 6 hari juga. Ya, tarifnya tetap tarif yang dianggarkan, misalkan Gojek 110.000 sekali naik. Ternyata harus 6 hari. Ya sudah, kalikan 6 hari, kalikan 2 kali 10.000. Jadi anggaran yang tetap 10.000, tetapi aktivitas yang berbeda. Nah, kalau aktivitas sama 6 hari dan 6 hari, maka betul itu adalah flexible budget, apple to apple. Tapi kalau dibandingkannya 6 hari dengan 5 hari, berarti itu apple to orange. Itu maksud dari flexible budget. Ini misalkan ada contoh ya, bagaimana static budget dengan laporan kinerja. Misalnya perusahaan keju ya. Nah, static budget kita lihat. Anggaran statisnya itu mesin bekerja sebanyak 10.000 jam. Dengan 10.000 jam mesin, maka di sini beberapa biaya variabel yang dikeluarkan, misalnya dianggarkan untuk tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor $40.000, indirect material $30.000, kemudian power atau listrik di sini $5.000. Dan fixed cost-nya terdiri dari depreciation 12.000 dan insurance-nya 2.000. Total FOH adalah 89.000. Kita lihat nih lambangnya apple to orange. Sedangkan actual result-nya, ya result aktualnya, ternyata mesin itu bekerja hanya 8.000 jam. Dengan 8.000 jam ini, maka variable cost-nya adalah 34.000, indirect materialnya 25.500, powernya 3.800, depreciation 12.000, insurance-nya 2.050. Total FOH-nya adalah 77.350. Kita akan bandingkan, nah variansnya atau selisihnya kita bisa 2.000. Ya. Ini sangat penting ya, kode U dan FU itu untuk unfavorable. Ya. Unfavorable artinya seperti ada selisih ya, identik dengan selisih yang merugikan, gitu ya. Perusahaan misalkan di sini unfavorable keterangannya, nah dia tidak bisa mencapai budgeted level ya, activity-nya khususnya 10.000, ternyata aktual result-nya hanya 8.000 mesin. Kemudian di sini kita lihat
Selisih dari indirect labor-nya. Indirect labor isinya selisih 6.000. Artinya apa? Dari sisi biaya tenaga kerja ada penghematan 6.000, seolah ada penghematan 6.000. Indirect materialnya ada penghematan 4.500, artinya favorable ya. Jadi favorable itu terjadi ketika aktual cost-nya kurang dari budgeted cost. Jadi sini power, misalkan power dianggarkan $5.000, ternyata aktualnya hanya mengeluarkan 3.800, artinya lebih irit ya, 1.200. Jadi dari sisi biaya, kalau pengeluarannya yang aktual itu lebih rendah dari yang dianggarkan, itu artinya ada penghematan atau favorable. Kemudian dari sisi depreciation expense tidak ada perubahan, ya. Kemudian dari sisi asuransi, nah ini ada 50 ya, 50 dolar unfavorable ya, jadi ada biaya yang lebih tinggi. Pengeluaran aktual lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Jadi kalau kita hitung-hitung di sini, nih 6.000, 4.500, 1.200, nih sama kodenya favorable, dikurangi dengan yang 50 unfavorable. Jadi total secara keseluruhan ada biaya overhead selisihnya 11.650 favorable. Nah, kita lihat di sini ya. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain pada ceritanya ini salon ya, akan membandingkan anggaran yang sudah dibuat di awal, planning budget, dengan aktual resultnya. Kita lihat di sini ada kunjungan dari konsumen gitu ya, klien atau pelanggan, dianggarkan biasanya dalam 3 bulan terakhir, ini for the month ended March ya, jadi 3 bulan pertama itu biasanya 1.000 klien visit, tetapi aktualnya itu 1.100. Kemudian di sini pendapatannya dianggarkan 180.000, ternyata kenyataannya 194.000. Ini jelas menguntungkan ya. Kalau pendapatan aktual melebihi dari yang dianggarkan, sudah pasti itu adalah favorable. Kemudian dari sisi expenses. Dari sisi gaji, nah udah pasti lebih. Ya. Jadi biaya gaji dianggarkan 102, kenyataannya 106. Sudah pasti ada kelebihan dari yang dianggarkan 4.900 unfavorable. Kemudian juga untuk perlengkapan juga melebihi yang dianggarkan, 120 unfavorable. Kemudian client gratuities juga ada pembengkakan ya dari sisi biaya. Kemudian dari electricity ini terjadi penurunan, maka favorable. Untuk biaya sewa atau rent, kemudian liability insurance tidak ada perubahan sama yang dianggarkan. Kemudian employee health insurance, nah ini ada pembengkakan biaya sebesar 1.300 jadi unfavorable. Kemudian miscellaneous-nya atau biaya lain-lainnya 730 unfavorable, membengkak. Total expense-nya, nah kita totalkan di sini unfavorable, nah ini favorable. Kemudian ini semua unfavorable. Jadi semua yang unfavorable dikurangi yang 50 favorable, total 9.770 unfavorable. Jadi di sini ada net operating income-nya itu secara total adalah 4.430 favorable. Ini ya, revenue dikurangi dengan total expenses. Nah, kita lihat bagaimana tadi